Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Kristiani Delviana Mimi dengan NIM 23320122 kelas D semester 6 Prodi PJKN. Di sini saya akan membuat video micro teaching mengenai 3 poin utama. Yang pertama, konsep integritas akademik. Yang kedua, indikator integritas akademik. Dan yang ketiga, cara operasionalisasi dalam meningkatkan keterampilan membuka, mengelola, dan menutup pembelajaran dalam kelompok kecil dan masyarakat sejawat. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada bagian poin pertama, yaitu konsep integritas akademik. Pada bagian pertama yaitu konsep integritas akademik, yang dimana integritas akademik adalah seperangkat nilai, prinsip, dan perilaku jujur, bertanggung jawab, serta menghormati hak orang lain dalam seluruh kegiatan akademik. Menurut definisi dari berbagai literatur ilmiah, integritas akademik mencakup 4 poin. Yang bagian pertama yaitu kejujuran. Dalam kejujurannya itu, dalam berpikir, yaitu meneliti dan menyampaikan gagasan. Nah, contoh, kita harus jujur dalam mengerjakan sesuatu, itu harus jujur, tidak boleh copy paste. Yang kedua, tanggung jawab. Di sini tanggung jawab itu atau hasil karya sendiri tanpa ambil karya orang lain. Yang ketiga, menghargai atau menghormati. Itu merupakan hak cipta dan sumber ilmu pengetahuan dari diri kita sendiri. Menghargai hak orang, menghargai hak kita sendiri. Dan yang keempat, konsistensi atau ucapan dan tindakan dalam lingkungan belajar. Contoh, cara ucapan kita terhadap orang di atas kita itu harus lebih sopan, atau panggil, kayak contoh, ke orang di atas kita itu harus panggil kakak, kalau di bawah kita itu harus panggil adik, supaya kita lihat contoh yang betul yang kita ambil itu seperti itu. Intinya, dalam integritas akademik itu adalah fondasi agar proses belajar dan mengajar berjalan dengan kualitas dan kepercayaan yang lebih tinggi. Jadi kita belajar itu dalam integritas akademik itu, kita harus lebih percaya diri dan lebih harus belajar dalam segala hal yang kita ketahui. Pada poin yang kedua yaitu identifikasi indikator integritas akademik. Di sini ada beberapa sumber indikator yang terukur. Itu yang pertama yaitu jujur. Jujur yaitu tidak mencontek, tidak memalsukan data, tidak mengaku karya orang lain dengan karya kita sendiri. Itu di bagian poin yang pertama yaitu jujur. Dia punya contoh. Yang kedua, bertanggung jawab.
yang dibuat sendiri dan memberanikan mempertanggungjawabkan pendapat. Yang ketiga, menghargai. Menghargai itu contoh, kita harus menghargai pendapat orang lain dan orang lain juga akan menghargai pendapat kita. Dan menyebutkan kutipan sumber, mendengarkan pendapat rekan, teman, atau orang lain, dan orang lain juga akan mendengarkan pendapat kita. Menghargai perbedaan pandangan. Nah, yang keempat itu disiplin. Disiplin itu mengikuti aturan pembelajaran. Dalam belajar itu kita hadir dengan tepat waktu dan fokus pada tujuan yang kita belajar itu. Contoh, hari ini kita ujian, berarti kita harus disiplin. Malam kita harus belajar dan besok paginya kita datang tepat waktu. Terakhir, objektif. Dalam objektif itu menilai kemampuan diri sendiri dengan rekan secara adil tanpa memihak. Bagian ketiga itu cara mengoperasionalisasikan integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil dan masyarakat sejawat. Nah, bagaimana menerapkan agar bermanfaat saat berlatih mengajar dalam kelompok kecil. Yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran. Dalam keterampilan membuka pembelajaran ada beberapa dia punya terapan atau cara-cara. Itu yang pertama itu menerapkan atau sampaikan tujuan pembelajaran dengan jujur dan tidak melebih-lebihkan materi sampai sumber referensinya yang akan digunakan sejak awal. Yang kedua, manfaat. Manfaat itu rekan sejawat merasa percaya diri dalam memahami arah pembelajaran dengan jelas. Contoh, kita menjelaskan kita punya materi. Jika dari kawan atau teman kita tidak mengerti, dia memberikan pendapat atau pertanyaan menurut dia, bagaimana dia belum mengerti di mana dan itu. Nah, kita harus menghargai dia punya pendapat, itu manfaat dari itu. Yang kedua, keterampilan mengorganisasikan pembelajaran.
keterampilan mengorganisasikan pembelajaran itu terapkan materi secara sistematis dengan benar. Jika menggunakan pendapat orang lain, sebutkan sumbernya, berikan kesempatan rekan bertanya dan jawab dengan jujur. Jika ada hal yang belum diketahui atau belum kita mengerti, atau kawan memberikan pertanyaan itu hal yang dia belum mengerti, itu kita harus jawab dengan kita punya pendapat. Mungkin dia membutuhkan pendapat dari kita. Manfaatnya itu proses diskusi berjalan teratur, saling menghargai, dan kualitas materi terjaga. Contoh, saat kita diskusi itu kita harus saling menghargai pendapat. Jika dalam kelompok itu memberikan pendapat, kita harus menghargai dia punya pendapat supaya kita punya cara berdiskusi itu berjalan dengan lancar. Nah, yang ketiga itu keterampilan menutup pembelajaran. Dalam keterampilan menutup pembelajaran itu diterapkan beberapa rangkuman materi secara objektif sesuai apa yang dibahas, berikan penilaian atau umpan balik yang jujur. Kita memberikan pertanyaan, mungkin dari kawan atau siswa belum mengerti atau dia belum pahami, kita bertanya apakah dia sudah mengerti. Jika memang kalau dia belum mengerti, di bagian mana yang dia belum mengerti supaya kita menjelaskan ulang dan tidak merendahkan siswa atau kawan kita yang memberikan pertanyaan. Manfaatnya itu membantu rekan memperbaiki kekurangan dengan cara yang positif dan menjaga hubungan kerjasama yang baik. Contoh, kita memperbaiki dia punya kesalahan atau dia kurang pahami di mana, kita harus berani untuk kita harus tanya dia. Kalau memang kau tidak apa di situ, kita bantu dia dan kasih solusinya di situ. Oke. Itu ada dalam poin yang ketiga ini ada 3 dia punya indikator. Yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran, yang kedua keterampilan mengorganisasikan pembelajaran, yang ketiga keterampilan menutup pembelajaran. Jadi disimpulkan bahwa di sini saya akan menyimpulkan bahwa integritas akademik itu bukan hanya aturan, tetapi alat agar saat saling melatih mengajar kita tumbuh menjadi pendidik yang kompeten dan berkarakter. Dengan demikian, pemaparan materi yang saya dapatkan saya sampaikan, semoga penjelasan mengenai konsep integritas akademik, yang kedua identifikasi indikator integritas akademik, yang ketiga cara mengoperasionalisasikan dalam keterampilan membuka, mengelola, dan menutup pembelajaran dalam kelompok kecil dan teman sejawat. Di sini dapat memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan keterampilan mengajar kita bersama. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penyampaian, oleh karena itu saya membuka kesempatan ini. Mungkin ada pertanyaan, tanggapan atau masukan dari Bapak dosen. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Salam.